memenuhi tugas CGP, demonstrasi kontekstual tentang dilema etika dan rujukan moral. Apa jenengan bersedia? Insya Allah bersedia. Baik, selama Ibu menjadi kepala sekolah ini, adakah suatu masalah yang dihadapi sebagai seorang pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin ada, Ibu? Saya kira masalah itu selalu ada Dalam setiap lembaga, dalam ya. setiap lembaga pasti ada masalah. Bisa diceritakan, Bu, serta penyelesaiannya juga. Yang masalah yang paling menonjol ya, yang paling menonjol yaitu tuntutan dari wali murid agar anak bisa calistung di sekolah. Padahal kegiatan calistung itu kan ada batasan yang harus kita berikan kepada anak-anak Usia sesuai dengan usianya. Sedangkan tuntutan orang tua lebih dari itu. Nah, itu ya yang menjadi masalah Ya. itu ya. Jadi ini menimbulkan dilema ya, Bu ya. Itu dilemanya di sini. Bu, jadi masalahnya ini orang tua menuntut lebih ya, Bu, dalam pembelajaran calistung. Ya. Nah, untuk kemudian dilema yang muncul apa itu dari permasalahan? Dari permasalahan itu, karena kan wali murid ini menuntut anak-anak diberi pelajaran tambahan. Tambahan. Ya. Padahal pemberian jam tambahan di sekolah di TK kan tidak boleh. Ya. Namun di satu sisi saya juga menyadari bahwa gaji guru-guru TK memang sangat kecil, jadi mereka memerlukan penghasilan tambahan. Kemudian di kurikulum juga ada batasan-batasannya, apa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Takutnya melewati. Nah, takutnya keluar dari koridor itu. Jadi untuk pemecahan masalahnya bagaimana, Bu? Setelah ada dilema tersebut. Pemecahan masalahnya kita kumpulkan pihak-pihak yang berkepentingan, kita kumpulkan guru dan wali murid, kita beri pemahaman tentang kurikulum yang saat ini digunakan di lembaga kita. Jadi supaya wali murid tahu bahwa memang inilah yang seharusnya diterapkan di anak-anak. Terus tapi kita juga menyadari bahwa wali murid sangat berharap agar anak-anak setelah keluar dari TK dia sudah bisa calistung, karena wali murid ini mengharapkan anak-anaknya bisa masuk ke sekolah favorit sesuai yang diinginkan. Terus kemudian jadi dilema ini ya, Bu ya. Jadi kita mau nggak memberi calistung, nanti anaknya ketinggalan. Kalau diberikan takutnya nggak sesuai koridor. Nah, kemudian strategi apa saja yang akan jenengan terapkan untuk pengambilan keputusan ini, Bu? Kita yang jelas strategi yang kita ambil ini menguntungkan semua pihak, bisa menguntungkan semua pihak, bisa memuaskan semua pihak, bisa memenuhi harapan guru dan juga wali murid. Jadi kita ikuti keinginan wali murid, juga keinginan guru untuk menambah penghasilan, jadi sama-sama diuntungkan. Tapi tetap kita awasi agar apa yang ada pengawasan ya. Tetap ada pengawasan dari sekolah agar apa yang disampaikan itu tidak mengambil alih tugas guru SD. Jadi tetap ada pemantauan sehingga kegiatan calistung tidak sampai melanggar aturan dari pemerintah ya, Bu, tentang usia, tentang pembelajaran anak usia taman kanak-kanak. Hal-hal apa yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal yang dianggap paling efektif yaitu dengan memberikan pelajaran tambahan kepada anak, namun tetap sesuai dengan koridor. Jadi dua-duanya bisa terpenuhi ya, harapannya dari orang tua, anak-anak bisa membaca, menulis, berhitung, namun tidak sampai memaksa anak. Jadi tetap mempertimbangkan segi psikologisnya. Betul.
Kemudian tantangan apa yang dihadapi dalam pengambilan keputusan? Hal yang paling menantang. Yang paling jadi tantangan ini menyamakan pemahaman antara guru dan wali. Nah, itu yang utama itu susah. Meskipun akhirnya juga bisa bertemu, tapi tetap di awal itu sangat susah untuk menyamakan Pemahaman Iya. orang tua tentang pembelajaran di TK itu Ya, calistung ya Bu, Iya. sebetulnya kan harus belajar banyak sambil bermain, belajar Nah. sambil bermain. Jadi, Kalau anak-anak diberi bermain terus, dikira nanti di sekolah nggak tidak belajar, belajar. ya betul. Jadi kalau sudah sama-sama paham, nanti melakukannya ini jadi sejalan ya Bu Iya. ya. Terus kemudian faktor apa Bu yang mempermudah dalam penyelesaian masalah? Faktor yang mempermudah diantaranya yaitu adanya kerjasama dan kesepakatan yang baik dengan berbagai pihak antara guru dan murid. Oke. Jadi dua-duanya sudah paham, terus kemudian ada kesepakatan, bisa dilakukan, jadi sama-sama memperoleh manfaat yang baik ya Bu ya. Terus kemudian adakah jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian masalah? Tidak ada, selama ini tidak ada. Jadi begitu ada masalah langsung kita selesai. Oh, okay. Langsung diselesaikan. Langsung Jadi nggak sampai berlarut-larut ya Bu ya. Betul. Oke, baik, untuk yang terakhir dalam percakapan kita ini, apa yang bisa hikmah atau pembelajaran apa yang bisa diambil untuk menyelesaikan kasus yang menimbulkan dilema etika? Saya kira yang pembelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Asalkan semua pihak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi terus juga ada kesadaran diri kita. Ya, bekerja sama, ya, betul. Dengan komunikasi yang baik semua bisa diselesaikan. Iya Bu, jadi masalah yang dengan hadapi ini termasuk bisa dikategorikan sebagai dilema etika ataukah bujukan moral menurut Ibu? Ini termasuk dilema etika. Karena tidak ada aturan perundang-undangan ataupun aturan sekolah yang dilanggar. Jadi sama-sama nggak ada yang melanggar. Sama-sama tidak ada yang melanggar aturan. Selama dilaksanakan dengan sesuai. Iya, karena keinginan wali murid kan juga benar, juga penting. Terus kebutuhan guru pun juga. Nah, sama-sama benarnya. Betul. Ya, terima kasih Bu Zanuba sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang masalah dilema etika dan bujukan moral. Mudah-mudahan di lembaga kita ini nanti ketika ada penyelesaian, ada masalah-masalah yang termasuk dilema etika atau bujukan moral bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik, nah dengan solusi yang terbaik juga yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan lembaga sekolah kita ini. Terima kasih ya Bu Zanuba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ini juga Alhamdulillah sehat Bu. Saya datang ke sini mau apa ya istilahnya, pulang mau ngeriwuk dulu sedikit, mau menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual saya yang 3.1 tentang dilema etika dan bujukan moral. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nur. Bu Nur bersedia? Siap. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama, selama Bu Nur menjadi kepala sekolah ini, adakah suatu masalah yang dihadapi sebagai seorang pemimpin di mana masalah tersebut itu menimbulkan dilema dalam masalah tersebut itu penyelesaiannya menimbulkan dilema. Nah, apakah ada Bu? Siap. Setiap lembaga pasti ada dilema. Ya pasti ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau Ibu bersedia diceritakan masalahnya bagaimana, terus kemudian penyelesaiannya bagaimana? Gimana Bu? Guru saya itu memilih apa ya istilahnya?
nilai tambah masalah finansial. daripada tugas dan kewajibannya sebagai kita sebagai guru kan dari pihak pemerintah kita sudah dikasih dana untuk seperti ini. Berarti kan itu yang harus diselesaikan kan tugasnya sebagai guru apa, membuat FPP dan sebagainya. Kan mereka memilih finansial yang lebih. Jadi mereka memberikan jam tambahan, jam untuk belajarnya anak-anak dengan memberikan tambahan finansial. Sedangkan tugas sebagai seorang pendidik kewajibannya membuat RPP, penilaian itu apakah dilakukan? Tidak. Tidak membuat SKKN, gimana menilai. Nah, ya. Sedangkan itu kan adalah anak sehari-hari yang harus mereka terapkan tekanan dan yang dinilai. Sesuai dengan aturan pemerintah ya, aturannya adalah RPP ya, untuk sebelum mengajar kan memang harus ada panduannya. Nah, kemudian permasalahannya ibu ini tentang yang tidak mau diajak belajar bersama, terus kemudian mereka juga tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, kewajibannya. Nah, itu menurut jenengan itu yang mana Bu, yang termasuk dilema etika atau bukan moral yang tidak bisa kita ajak untuk sudah dengan bahasa Indonesia seperti itu masih tetap tidak ada jawaban. Terus saya harus seperti apa membuktinya? Dilema di situ. Ya, kayak betul. Nah, untuk kayak rujukan moral itu kalau dari sepemahaman saya memang sesuatu yang dilakukan itu melanggar aturan. Nah, ini bagaimana Bu untuk posisinya di sini? Sebagai pendidiknya tadi yang dilakukan apakah dilema etika atau rujukan moral? Rujukan moral. Gimana Bu? Kenapa alasannya kok jenengan memilih itu sebagai suatu rujukan moral? Karena gini, sudah tahu itu kewajiban, tidak mau melakukan. Sedangkan sudah diingatkan berkali-kali masih tetap seperti itu. Berarti beliau melanggar kan dia seperti itu harus ini loh tugasku bukannya ini. Kan seperti itu. Nah, Bu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dengan tadi, kira-kira strategi apa saja Bu yang sudah jenengan terapkan? Strategi saya sama guru tidak usah sosial dari sosial saya itu anggap secari kertas. Hari ini apa yang kita mau bahas? Ambil kertas. Saya tanya, Ibu ada masalah? Ayo kita pecahkan bersama-sama. Saya kelas Ibu kelas A, Ibu kelas B. Ya, jadi direfleksikan ya Bu ya. Ayo kita pecahkan bersama-sama. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang jadi guru dan tidak ada yang menggurui. Ayo kita bisa belajar merefleksikan hasil dari belajar anak-anak. Strategi belajar. Selain merefleksikan, terus kemudian apa lagi Bu supaya mungkin pendidiknya bisa tertarik untuk mengerjakan ini Bu, PMM-nya itu Bu. Nah, ya satu-satunya jalan strategi yang kita gunakan, kita bukan mengancam, ya kita mengingatkan. Seandainya kita tidak melakukan membuka PM-nya itu masalah ya kan, masalah dengan finansial sebagai guru tersertifikasi. Gitu. Kita bukan mengancam, ya. Maksudnya ya meningkatkan kompetensi, kemudian apa namanya terus mengupdate ilmu kita ya. Zaman sudah berubah, jadi kita harus menyesuaikan banyak membaca ya. Betul. Sekarang kan medsos itu sudah luas. PMM itu juga saya banyak sudah lengkap sekali panduan untuk mengajar, semua sudah ada. Tinggal bagaimana ada niat untuk mengajar. Jadi strateginya masih mengingatkan diskusi ya. Terus kemudian mungkin ada strategi lain yang kira-kira lebih supaya
bisa mengena gitu Bu, bisa gimana ya, bisa melakukan ini yang diajak ini bisa melakukan kayak Saya sudah berusaha untuk terus ya, saya kalau tidak bisa memecahkan masalah ini, satu, saya punya kerja dengan terus. Terus, dua, kita punya pengawas. Pengawas ini nanti insya Allah bisa membimbing guru-guru yang punya masalah di setiap tempat. jadi rencananya dengan mendatangkan pengawas untuk membimbing pendidik-pendidik yang ada di lembaganya itu lebih baik Bu, insya Allah akan lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana Amin. dan guru saya mata dan hatinya bisa terbuka. Amin, ya betul sekali Bu. Jadi strateginya tadi refleksi, kemudian ada diskusi bersama, terus diikutkan di gugus, sehingga kerja gugus, terus kemudian memanggil pengawas ya Bu ya untuk meluruskan mungkin ada yang kurang dipahami atau bagaimana. Nah untuk dari langkah-langkah yang jenengan lakukan strategi-strategi yang akan dilakukan ini kira-kira yang paling efektif yang mana Bu? Yang kira-kira berhasil nantinya Bu? Setelah kita membuka mata dan hatinya melalui media Jadi kerja, memunculkan dari motivasi diri dulu ya. ya Bu ya. Kita bikin kerja ada pengawas, kita tanya lagi bagaimana Bu yang sudah diterangkan sama Bapak Pengawas, bisakah kita memulai dari awal walaupun tidak 100%, 50% lah. Ayo kita gali kembali apa yang sudah dijelaskan oleh pengawas. Jadi tindak lanjut ya Bu ya, setelah mendatangkan pengawas sekolah, jadi kita tindak lanjut apa yang harus kita perbaiki untuk setting pembelajaran juga. Oke, kelasnya dulu. Nah, ini Bu. Adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan dalam masalah-masalah? Setiap permasalahan harus ada Tantangannya yang ada yang bisa kita bicarakan. yang ini tantangannya yang apa Bu? Tantangannya ini saya insya Allah ya, saya akan antara guru kelas A, kelas B. Mana yang akan berbagi dulu, dia nanti akan jawab. Jangan memberikan tantangan. Ya, Bagus sekali. Siapa yang benar-benar mau merespon apa yang sudah diberikan oleh pengawas, nanti insya Allah ada ribet. Nah, itu salah satu strategi juga itu Bu. Apapun bentuknya, ya itu komentar betul Bu. Mungkin nanti akan bergerak itu siap dan membanya. Iya. Kalau untuk permasalahan cara pemecahannya permasalahan tersebut yang menjadi tantangan dengan apa Bu? Masalahnya atau tantangan saya Dalam menghadapi masalah tersebut yang menantang yang mana Bu? yang menantang itu ya itu tadi. Ayo Bu, kita belajar. Siapa yang belum mencapai garis finish gitu. Ini jadi masalah yang menantang itu ya sikapnya kurang interaksinya guru ya Bu ya. Gimana ya caranya supaya supaya gurunya ini bisa ini termasuk tantangan buat jenengan Bu. Jadi supaya sampai dengan mulai dari nggak mau, malas-malasan, lebih memilih finansial yang lain. Gimana caranya supaya lebih menarik PMM ini ya, lebih tertarik untuk mengerjakan ini. Caranya ya memberikan tantangan. Iya betul itu kan jadi ya itu salah satu motivasi dari luar yang untuk memunculkan motivasi dari diri. Jadi dari luar dulu. Karena kan yang dicari itu yang dari dalam ya benar. Tapi berhubung ini sulit untuk mengeluarkan jalan luar harus kita ada. tempuh. Iya betul Bu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa Bu, itu nanti mereka itu nggak enak kalau nggak bikin. Kalau sudah terbiasa bikin itu nggak enak. Merasa aku punya hutang. Iya betul. Kan kewajiban Bu. Ya, aku hari ini belum bikin. Nah, aku yuk nggak enak gitu. Mau belajar apa kan nggak enak ya Bu ya. Kalau direncana dulu kan ini main ini kan itu enak ya Bu. Semuanya kalau program itu kan enak. Betul. Tidak asal bunyi ke anak-anak gitu loh. Karena kan tidak ada
materinya. Jadi kita menentukan tujuan pembelajaran itu yang terpenting dulu. Tujuannya ini mau diaplikasikan ke bermain yang benar. Ya tapi ini benar ini. Enggak sih ya, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya Bu. Yang hebat itu hanya Allah yang maha. Betul sekali. Pelajaran oh iya Bu. Ada lagi yang mau saya tanyakan masalah ini. Faktor untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan itu kira-kira apa saja Bu faktor? Aku tuh sudah, oh iya aku mau mengambil yang ini, keputusan yang ini. Nah itu faktor pemicu apa Bu yang membuat seperti itu Bu? Kira-kira apa ya? Yang seperti apa supaya Jadi mereka guru-guru yang memikirkan ya Bu. Jadi faktor kesadaran diri ini ya Bu yang mungkin ya. Ya kewajiban kita sebagai seorang pendidik itu apa? Terus kita melihat orang lain kok tidak melaksanakan kewajiban itu bagaimana sih kan gitu ya Bu ya. Jadi ada faktor kesadaran diri dari jenengan ya Bu ya. Maaf ya, kita belok ke agama ya kan ya. Di dunia kita punya tanggung jawab, apalagi nanti Di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, Bu, dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa jenengan ambil dalam mengambil keputusan tadi? Hikmah apa yang bisa jenengan ambil dari peristiwa ini tadi? Hikmah yang bisa saya terima satu dari guru saja yang harus sadar diri tentang tugas dan kewajibannya sebagai pendidik. Jadi tugas kewajiban sebagai pendidik itu harus dilaksanakan. Ya, jadi memang kewajiban itu wajib ya Bu ya. Wajibnya ya Bu ya. Dosa kalau nggak dilakukan zalim ya Bu ya. Jadi apa ya namanya tanggung jawab kita sebagai sejawat seperti itu yang menimbulkan dengan ini tadi ingin seperti ini penjelasannya. Ya sudah. Baik Bu Nuryati, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga semua membawa manfaat ke depannya. Semoga menjadi lebih baik lagi lembaga pendidiknya, murid-muridnya. Juga satu hal yang kita garis bawahi bahwa kita sebagai seorang pendidik ini tujuannya adalah mensukseskan anak murid ya Bu ya. Jadi berpusat pada murid apa-apa itu yang penting kebutuhan belajar itu. Di sini kan kebutuhannya bermain dan belajar ya Bu ya, bukan berhitung. Oke, terima kasih banyak Bu Nuryati. Mohon maaf telah mengganggu. Nanti lain waktu saya mengganggu lagi. Ya, insya Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.